Benget pun sempat berjualan di pagi hari hingga sore dengan menjual daging soto plus dagingnya Darna. Hai dear, thank you udah klik video ini. Balik lagi nih ya, Nona dengan kronologi kisah kriminal dengan cerita yang pasti kalian gak habis pikir banget deh. Karena ada seorang suami menghabisi, bahkan memotong-motong tubuh istrinya sendiri hingga beberapa bagian, dan aksi ini pun dibantu oleh seorang wanita yang gak lain dan gak bukan adalah selingkuhan si suami. Waduh, ini layangan putus naik tingkat ini sih ya rasanya. Nggak hanya itu ya, si suami juga menyantap beberapa bagian organ tubuh istrinya tersebut. Lebih parahnya lagi, ini laki juga mencampur organ dalam sang istri menjadi daging soto yang ia jual di warung sotonya. Dan begitu kasus ini terungkap, pasti berita ini mengejutkan warga terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur yang sering makan soto Lamongan di warungnya tempat kejadian kasus ini. Sumpah, ini serem banget. Jadi gimana kisahnya? Sini, Nona ceritain. Oke, kita cari tahu dulu nih ya, siapa sih pelaku dari kasus ini? Nama laki-laki ini adalah Benget Situmorang. Sorry kalau Nona salah sebut ya. Nah, kita cari tahu dulu nih, siapa sih Benget yang Benget ini kelakuannya kebengetan. Benget Situmorang atau sering dipanggil Impus lahir pada tahun 1977 di Desa Ambarita, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Lelaki berdarah Batak ini tumbuh besar di Desa Ambarita bersama kedua orang tuanya dan 3 orang adiknya. Semasa kecil, Benget merupakan anak yang bisa dibilang ya cukup bandel lah ya. Bahkan ia sering banget nggak bisa diatur oleh kedua orang tuanya. Hal inilah yang awalnya membuat si Benget ini ingin merantau ke kota karena semasa remaja dia tuh sering menyusahkan orang tuanya. Apalagi beredar kabar Benget juga sering bertengkar hebat dengan sang ayah yang masih tinggal bersama di Desa Ambarita itu ya. Di rumah orang tuanya itu. Jadi ribut mulu nih ya bapak sama anak. Di umur yang masih belasan tahun pada tahun 90-an, keluarga Benget Situmorang kemudian ia mengizinkan anak mereka tersebut merantau ke Jakarta pada tahun 1996. Nah, pada tahun itu Benget tuh baru berusia 19 tahun dan dia tinggal bersama neneknya di daerah Otista, Jakarta Timur. Pada saat itu, Benget diharapkan bisa berubah dan mampu memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya di Samosir dengan merantau ke ibu kota. Jadi dia nih kena sandwich generation nih ya kalau kata anak zaman now. Meski nggak punya kemampuan dan pendidikan yang cukup, Benget pun bertaruh nasib di kota metropolitan ini. Sampai akhirnya, Benget pun bekerja sebagai sopir Kopaja rute Manggarai Blok M di Jakarta Selatan. Blok M, ayo Neng, berangkat sekarang, Blok M. Ya kan biasanya yang sambil ngetokin koin itu ya. Nah, pekerjaan inilah yang membuat si Benget itu bisa bertahan hidup di ibu kota. Dalam kesehariannya, dia pun bertemu teman-teman baru di setiap terminal di kota Jakarta. Tapi, waktu itu kan dia tuh masih remaja ya, masih muda. Ini membuatnya mudah terpengaruh dengan kehidupan gelap di Jakarta. Apalagi ia merupakan seorang sopir yang setiap harinya ini akrab dengan dunia malam di terminal. Salah satunya bisnis prostitusi alias open BO. Kerja sebagai sopir nih ya, membuat si Benget ini ia ketemu sama teman-teman dan lingkungan yang hobi open BO alias suka main perempuan. Emang kacau ini si Benget dari awal. Tapi meski begitu, Benget kemudian jatuh hati dengan wanita yang bernama Roini. Dia pun berpacaran dengan wanita yang dikenalnya di terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur itu. Roini disebut sering naik angkot Benget setiap harinya untuk berangkat kerja. Dari situlah si Benget ini dan Roini saling mengenal hingga berpacaran di tahun 2000.
Selama beberapa bulan pacaran, Benget kemudian menikahi Rohini di Medan, Sumatera Utara pada tahun 2000 itu. Jadi dibawa pulang kampung nih ya. Setelah menikah, pasangan suami istri Benget dan Rohini kemudian tinggal di rumah kontrakan di Ciracas, Jakarta Timur. Jadi nih katanya Rohini sampai punya boru gitu ya, punya marga Batak gitu kayak beli gitu ya. Nah, Benget nih sebagai sopir Kopaja, sementara Rohini ini bekerja di daerah Manggarai, Jakarta Selatan. Kehidupan rumah tangga Benget dan Rohini ini awalnya ya harmonis, tapi 2 tahun kemudian sifat bejatnya si Benget ini akhirnya diketahui Rohini. Nah, Rohini si istrinya ini pun sering mendapati Benget tuh main perempuan hingga mabuk-mabukan di daerah terminal. Nggak hanya itu aja, Rohini juga sering mendapat perlakuan kasar dari Benget setelah 2 tahun pernikahan mereka. Ketahuan nih ya suaminya toksik si Benget ini. Sikap temperamen Benget membuat Rohini ini tersiksa. Rohini ini sering banget dikasarin sama si Benget. Sampai matanya sebelah kiri Rohini juga buta. Ya ini semua karena kelakuannya si Benget. Nggak hanya itu, Rohini juga malu dengan sifat si suami ini karena sering bertengkar dengan para tetangga dalam kondisi mabuk. Hal inilah yang membuat para tetangga tuh merasa nggak nyaman dengan kehadiran Benget. Nggak sanggup bang, nggak sanggup lihat tingkah lakunya abang nih ya Rohini. Hingga akhirnya si Rohini dan Benget ini diusir dari tempat tinggal mereka tersebut. Pada tahun 2005 itu, ketua RT dan warga setempat merasa terganggu banget dengan kelakuannya Benget yang dianggap sangat meresahkan warga sekitar. Setelah diusir dari tempat tinggal mereka sebelumnya, Benget dan Rohini pun pindah ke kontrakan lainnya yang masih di daerah Ciracas. Disinilah Benget ini bertemu dengan wanita bernama Darna Sri Astuti yang nantinya jadi wanita selingkuhannya Benget. Kala itu, Darna ini bekerja di sekitar terminal Kampung Rambutan dan sering bertemu dengan si Benget. Awalnya, Darna nih sama sekali nggak mengetahui kalau Benget telah beristri dan memiliki 2 orang anak. Mereka pun kemudian berpacaran. Bahkan Darna ini mengajak Benget bertemu dengan keluarganya di Jambi untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, alias menikah. Saat itu, keluarga Darna menerima dengan baik kehadiran Benget untuk menikahi putri mereka. Nah, mendapatkan restu dari calon mertua, Benget pun tinggal di rumah kontrakannya milik Darna. Di sisi lain, Benget ini malah nggak memperdulikan lagi si Rohini itu, istri sahnya beserta 2 orang anaknya. Benget dikabarkan lebih sering tinggal bersama selingkuhannya si Darna ketimbang bersama istrinya dan anaknya. Nggak hanya itu aja, Benget juga nggak lagi memberi nafkah Rohini beserta 2 anaknya. 6 tahun kemudian, tepatnya tahun 2011, Benget pun katanya menceraikan Rohini demi menikahi Darna. Benget dan Darna kemudian melangsungkan pernikahan di Jambi. Di sini ada info juga kalau sebenarnya istri sah Benget itu ya cuma Rohini. Istri lainnya hanyalah istri siri atau hanya dinikahi secara adat. Setelah menikah dengan Darna, Benget nih nggak lagi bekerja sebagai sopir Kopaja. Udah nggak nyopir lagi nih dia. Dia pun mendirikan bisnis warung makan soto Lamongan di daerah terminal Kampung Rambutan. Dia dan sang istri barunya menekuni bisnis tersebut dan warung ini tuh terbilang ramai pembeli. Ternyata yang bikin ramai warung sotonya Benget tuh bukan cuma karena soto Lamongannya itu, tapi Benget juga menjual minuman keras berupa tuak. Ya ini terkenal ya minuman keras asli daerah Sumatera Utara lah ya. Jadi warung sotonya itu seperti kamuflase aja gitu, kelihatannya ramai. Jualannya soto padahal jualan tuak. Nah, ini kan warungnya dipadati pembeli tiap hari. Apalagi ya si Benget ini kan mantan sopir Kopaja. Tentunya memiliki banyak teman yang suka minum tuak juga. Dari bisnis warung soto dan lapo tuaknya itu, Benget pun mendapatkan banyak rezeki. Ini nih penyakitnya si Benget. Tabiat Benget yang doyan main perempuan pun kemudian muncul kembali. Singkat kata, Benget ini sering banget ngegodain penjual jamu keliling di sekitaran terminal Kampung Rambutan. Dia pun bertemu dengan Tini, si penjual jamu keliling. Gak butuh waktu lama, Tini kemudian menjadi selingkuhannya Benget. Jadi selingkuh lagi nih ya dia. Selingkuhan diselingkuhi. Nih ya, makanya yang jadi ani-ani gak takut karma apa ya. Karmanya gimana? Udah dengerin aja dulu ya ceritanya.
Oke, bahkan tanpa memperdulikan Darna, si Benget ini menyuruh Tini datang ke warung soto miliknya sekaligus tempat tinggal Benget sama si Darna. Kala itu Darna nih sama sekali nggak mengetahui bahwa Tini ini merupakan selingkuhan Benget yang sering banget mampir ke warung soto mereka. Bahkan lebih anehnya lagi, Benget juga nggak mengetahui bahwa Tini ini telah memiliki suami dan anak di Karanganyar, Jawa Tengah. Wih, mantep banget ya. Kalau FTV dari sisi banget nih ya, judulnya mungkin Aku Jadi Selingkuhan Tukang Jamu yang jadi selingkuhanku dari istri yang sebelumnya jadi selingkuhanku juga. Pusing kan ya? Ini bukan selingkuh pangkat 2 lagi, pangkat 4 ini mah. Pusing sumpah Nona. Nah, sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa like, komen, dan share cerita ini ya. Jangan lupa juga subscribe juga channel Nona, biar Nona nih makin semangat berbagi ceritanya, oke? Kita lanjut lagi nih ya. Meski Tini ini mengetahui Darna adalah istrinya si Benget, tapi wanita asal Jawa Tengah ini tuh nggak mempedulikan hal tersebut. Hingga akhirnya Darna pun mengetahui perselingkuhan Tini dan Benget ketika memergoki mereka bermesraan di warung sotonya sendiri. Karena merasa terhianati, Benget dan Darna pun bertengkar hebat. Bahkan lelaki berdarah Batak ini nggak segan memukul si Darna, sang istri ini sampai babak belur. Si Darna nih ya bilang, bisa-bisanya kamu selingkuh dariku ya bang. Aku tuh tahu semuanya bang. Aku tahu mau bohong apalagi kamu bang. Hah, apalagi bang? Jadi kamu tuh nuduh aku selingkuh. Kamu tuh bawanya curiga terus. Kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Plak, bu, gitu kan. Nah, Darna nih megangin pipi. Gitu ya kira-kira si Darna dan Benget berantem. Tapi ketahuan Darna, si Benget ini bukannya kapok. Malah perselingkuhan itu pun enggak lagi disembunyikannya dari Darna. Darna kemudian sering melihat Benget dan Tini ini bermesraan di warung soto tersebut hampir setiap hari. Karena takut mendapat kekerasan lagi dari sang suami, Darna pun membiarkan hal itu terjadi. Meski ya hatinya saat itu tuh hancur berkeping-keping karena melihat perselingkuhan sang suami di depan mata kepalanya sendiri. Hal itu tuh juga diketahui orang-orang yang suka datang ke warungnya. Mereka tuh melihat Darna memar-memar, biru-biru, banyak luka lah ya abis dijotos si Benget ini. Bahkan para tetangganya ini udah nyuruh Darna buat kabur aja daripada ya dipukulin terus gitu. Warga juga udah kesel sebenarnya. Ada yang pernah nendang kakinya si Impus si Benget ini juga. Biar dia tuh tahu kalau yang si Impus lakuin ke Darna itu tuh salah gitu ya. Maksud tetangganya. Dan seolah mendapat karma karena merebut suami orang, Darna pun gak mampu berbuat apa-apa. Tapi suatu hari Darna nih gak tahan lagi ya. Darna bahkan para tetangganya ini nih suka mergokin si Impus alias si Benget ini yang kelonan satu selimut sama si Tini. Akhirnya Darna pun ngelabrak mereka berdua. Bahkan Darna dikabarkan sempat bertengkar hebat nih ya dengan si Benget. Udah habis nih kesabarannya si Darna. Nah dari sinilah Benget menganggap istrinya ini sebagai pengganggu di hubungannya bersama Tini. Berisik banget nih ya ganggu hubungan gua sama Mbok Jamu Keliling. Sama halnya dengan Benget, Tini juga merasa terganggu hingga membenci Darna karena ia sudah mengganggu hubungan mereka. Kebencian yang memuncak itu membuat Benget dan Tini berencana menghabisi nyawanya Darna. Udah kesetanan nih ya pasangan laknat ini. Pada awal Maret 2013, rencana pengeksekusian Darna pun dimulai. Pada tanggal 1 Maret di tahun tersebut, Benget mendadak menutup warung sotonya selama 1 hari demi menjalankan niat jahatnya tersebut. Di hari itu, Benget menjalankan rencana jahatnya dengan berpura-pura baik banget nih sama si Darna. Bahkan lelaki ini nih mendadak menjadi suami yang lemah lembut dan perhatian ke Darna. Seperti apa sih kronologinya? Ini sumpah, aduh. Ya Dir, aduh. Pertama-tama kan dia bersikap baik banget sama Darna. Dia tuh merayu Darna. Benget pun mengajak sang istri mabuk bersama dengan meminum tuak mereka punya itu. Nah ketika mereka berada di dalam kamar, Benget pun menghajar Darna yang tampak mabuk hingga babak belur. Bahkan penganiayaan itu tuh terjadi ketika mereka ini melakukan hubungan suami istri gitulah. Saat itu juga lah Benget ini memukul badan hingga kepalanya si Darna.
Nggak cukup sampai di situ aja, Bennett juga menyeret istrinya itu ke kamar mandi. Di situ, Bennett melakukan aksi kejinya dengan ia memukuli Darna berkali-kali. Bukan cuma dengan tangan kosong ya, tapi Bennett ini menggunakan balok kayu hingga ya Darna ini tuh nggak berdaya. Setelah itu, si Tini ini kemudian datang ke rumahnya si Bennett. Pas itu, si Tini ini ngebantu Bennett dengan menyeret Dana ke kamar yang telah sekarat. Nah, bagian ini Nona sebenarnya nggak habis pikir ya, dan menurut Nona ini parah banget. Saat di kamar itu, penyiksaan terus berlanjut. Usai tangannya si Dana ini diikat sama Tini, Bennett ini kembali menyiksa istrinya dengan cara yang aduh, nggak habis pikir ya. Dia itu memasukkan kepalan tangannya ke bagian organ intimnya Darna. Nggak hanya itu, Bennett juga tega memasukkan botol mineral ke ya, alat vital istrinya sendiri. Ya karena hal itu kondisi Darna kala itu dikabarkan sangat memprihatinkan. Ya dengan berbagai macam penganiayaan ini ya, itu keji banget gitu ya si Bennett. Bahkan setelah itu mereka berdua meninggalkan begitu aja nih tubuhnya Dana yang telah terkapar meninggal di kamar tanpa merasa kasihan sedikit pun. Jadi udah ditinggalin gitu aja, nggak diapa-apain dia. Setelah 3 hari pembantaian yang dilakukan Bennett dan Tini ke Darna, mereka pun mulai panik nih, karena mulai mencium aroma busuk dari jasadnya Darna yang telah meninggal dan ya udah didiemin gitu aja kan. Hingga akhirnya Bennett memindahkan jasad Darna ke kamar mandi, kemudian memotong tubuh Darna menjadi 5 bagian. Di sisi lain, Tini yang telah mempersiapkan 7 kantong kresek besar, kemudian ia memasukkan 5 bagian tubuh Dana satu persatu ke kantong kresek tersebut. Pada malam itu juga, mereka pun membuang 1 plastik kresek berisi usus bokong dan perut Dana ke sungai terdekat. Dikabarkan, bagian usus bokong dan perut tersebut merupakan penyebab bau busuk yang membuat Bennett dan Tini ini sempat panik. Untuk menghilangkan jejak bau menyengat itu, mereka pun membuang ya bagian tubuh tersebut. Dan ini nih yang bagian gak habis pikir ya. Dari 7 plastik kresek tersebut, Bennett kembali melakukan aksi gilanya. Ia menyajikan bagian organ tubuh Darna, yakni hati dan jantung, menjadi daging soto yang dijual di warung sotonya. Aduh, sumpah sakit kepala ya ini Nona sama kelakuannya si Bennett sama si Tini. Sebelum membuang 5 plastik kresek yang tersisa, Bennett pun sempat berjualan di pagi hari hingga sore dengan menjual daging soto plus dagingnya Darna. Pada Selasa 5 Maret 2013 dini hari, Bennett kemudian menyewa angkot yang katanya untuk berbelanja kebutuhan warungnya. Tapi ya ternyata angkot itu digunakan untuk membuang plastik kresek berisi potongan tubuhnya Darna. Dengan angkot tersebut, Bennett dan Tini membuang 5 plastik kresek di tempat sepi di pinggir jalan tol Cikampek. Setelah berhasil membuang bagian tubuh Darna ke beberapa titik di jalan tol Cikampek, Bennett kembali melakukan hal di luar nurul, di luar nalar manusia. Keesokan harinya, Bennett ini membagikan jualan sotonya yang berisi daging manusia itu secara gratis ke pembeli. Bahkan Bennett juga ikut menyantap soto berisi daging organ tubuh. Istrinya itu dengan lahap dia. Anehnya saat itu nggak ada kecurigaan satupun dari pembeli bahwa soto tersebut ya udah dicampur dengan daging manusia. Tapi Tuhan tuh nggak pernah tidur. Mungkin inilah kata-kata yang menggambarkan peristiwa ketika Bennett dan Tini membuang bagian tubuh Darna di beberapa titik di jalan tol Cikampek itu ya. Kala itu, ada 2 warga di jalan tol yang sedang beristirahat di pinggir jalan, ternyata melihat Tini membuang plastik kresek dengan gerak-gerik yang mencurigakan kan. Dia soalnya ngelihat ke kanan kiri takut ketahuan. Nah saat itu jugalah mereka mencium aroma menyengat dari plastik kresek yang baru dibuang si Tini. Hingga akhirnya mereka tuh kan kepo sama isi plastik itu. Pas ngebuka plastik kresek itu, 2 warga itu pun sontak terkejut dan muntah-muntah usai melihat kepala manusia di plastik kresek itu. Dan disinilah kejahatan Bennett dan Tini sedikit demi sedikit terkuak. Kayak Nona nggak tahu deh ya, ini kepo tuh keuntungan atau kesialan buat mereka berdua.
Setelah dua warga tersebut melapor ke petugas jalan tol, polisi pun menemukan 5 plastik kresek di 5 titik jalan tol. Nggak hanya itu aja, dua warga yang bersangkutan juga mengaku melihat seorang wanita membuang plastik tersebut dengan mengendarai angkot berwarna merah. Nah, hal inilah yang membuat kekejalan Bennett dan Tini itu terendus. Ditambah dari penelusuran CCTV di jalan tol, polisi kemudian juga menemukan identitas angkot hingga pemilik angkutan tersebut. Nah, dicarikan ya siapa yang punya itu angkot. Pas sudah ketemu, pemilik angkot pun mengaku kalau angkutannya tersebut disewa oleh lelaki bernama Bennett Situmorang di hari kejadian. Rabu, 6 Maret 2013 malam, polisi akhirnya menangkap Bennett dan Tini di warung sotonya itu. Saat itu, kedua pelaku ini nggak berkutik karena ia mengakui perbuatan mereka. Dari keterangan polisi, Bennett tuh mengeksekusi Darna pada Sabtu 2 Maret 2013. Ya, itu di malam hari ya, dibantu oleh Tini. Menurut pengakuan Bennett, kenapa ia mengeksekusi Darna? Karena menurutnya Darna telah berselingkuh dengan lelaki lain. Hal inilah yang membuat dirinya tuh emosi hingga menghajar Darna babak belur dan ia diperlakukan kayak tadi. Emang bener-bener ya si Bennett udah tega, terus lempar batu sembunyi tangan lagi. Di sini juga ada sebuah kesaksian yang bisa dibilang lucu tapi ngenes ya. Menurut ini, dia dan Bennett ini kan punya hubungan spesial ya. Tapi kalau kata Bennett, mereka ini nggak ada hubungan apa-apa. Ngenes nggak sih? Udah dibantuin, ikut dosa, ikut masuk penjara. Diakuin pacar aja? Enggak dong. Duh, makanya udah bucin, kurang pinter lagi kan. Dari kasus Bennett, banyak kabar beredar dengan menyebut lelaki ini tuh tengah mempelajari ilmu hitam hingga tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Bahkan dia juga menyantap bagian organ jantung Darna untuk menyempurnakan ilmu hitamnya. Tapi alih-alih mempelajari ilmu hitam, Bennett malah berujung di jeruji besi usai aksi kejinya diketahui warga dan polisi. Hingga akhirnya Bennett Situmorang dituntut hukuman mati di Pengadilan Jakarta Timur pada Senin 9 September 2013. Sementara Tini selingkuhan Bennett hanya dihukum sepertiga dari hukuman Bennett, yaitu 14 tahun penjara. Tapi nyatanya pada 1 Oktober 2013, Bennett menghembuskan nafas terakhirnya karena menderita penyakit jantung dan paru-paru. Nah, kejadiannya itu pas saat perjalanan ke RS Pengayoman Cipinang, Jakarta Timur. Katanya saat itu tuh Bennett sakit dan tetap diadili. Tapi dalam kasus ini, polisi dikabarkan hingga saat ini tuh belum menemukan bagian tubuh, bokong, dan perut Darna yang sebelumnya dibuang Bennett ke sungai. Oke, sekian cerita pengeksekusian yang dilakukan oleh Bennett Situmorang dan selingkuhannya Tini. Yang kejadiannya tuh sumpah nggak habis pikir kan. Dan pusing juga selingkuhan diselingkuhi. Yang juga korban selingkuh dan disangka selingkuh. Nah puyeng nggak tuh? Gimana coba itu muter-muter? Bagaimana menurut kamu kronologi kisah kali ini? Kamu bisa langsung komen apa pendapatmu dan juga bisa kasih rekomendasi kasus-kasus apa lagi yang pengen Nona bahas. Tentunya, kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya gak kalah seru untuk dibahas. Bye! La la la